Perkenalkan, nama saya Ilham Nova Saputra, nomor mahasiswa 2118300525. Yang terhormat Pak Isnanda selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, data rasio perusahaan subsektor makanan dan minuman. Di sini saya akan membandingkan saham ICBP dengan saham dari perusahaan lainnya. Seperti SIDO, yaitu industri jamu, dan farmasi SIDO muncul Tbk. Yang kedua ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga ROTI, Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang keempat ada Kambina Es Krim Industri Tbk. Jenis rasio yang pertama yaitu ROE, SIDO mendapatkan 25,85%, ICBP 23,52%, ROTI 6,29%, KAM 3,14%. Jenis rasio DER yang kedua DER SIDO mendapatkan 11,95%, ICBP 46,26%, ROTI 48,65%, KAM 12,81%. Jenis rasio PER sedia. Jenis rasio yang ketiga yaitu PER SIDO mendapatkan 28,79x, ICBP 16,74x, ROTI 49,25x, KAM 51,24x. Jenis rasio yang keempat yaitu PBVR. SIDO mendapatkan 7,44x, ICBP 3,94x, ROTI 3,10x, KAM 1,6x. Jenis rasio yang terakhir yaitu dividend yield. SIDO mendapatkan 4,33%, ICBP 2,22%, ROTI 1,91%, KAM mendapatkan 1,63%. Analisis berikutnya yaitu analisis ranking. Jenis rasio ROE SIDO mendapatkan ranking 1, ICBP 2, ROTI 3, KAM 4. Jenis rasio yang kedua yaitu DER SIDO mendapatkan ranking 1, ICBP mendapatkan 3, ROTI 4, KAM 2. Jenis rasio yang ketiga yaitu PER SIDO mendapatkan ranking 2, ICBP 1, ROTI 3, KAM mendapatkan ranking 4. Jenis rasio yang keempat yaitu PBVR. SIDO mendapatkan ranking 4, ICBP 3, ROTI 2, KAM mendapatkan ranking 1. Yang terakhir yaitu jenis rasio dividend yield. SIDO mendapatkan ranking 1, ICBP 2, ROTI 3, KAM mendapatkan ranking 4. Dari jumlah jenis rasio yang sudah saya jumlah, SIDO mendapatkan 9, ICBP 11, ROTI mendapatkan 15, KAM 15. Mengapa memilih saham ICBP? Yang pertama, dari data pada tabel perbandingan subsektor makanan dan minuman, ICBP memiliki prospek kinerja yang sangat baik dibandingkan lainnya. Yang kedua, ICBP sendiri merupakan saham defensif, yaitu saham atau perusahaan yang mampu bertahan di situasi ekonomi yang sedang mengalami penurunan. Yang ketiga, dari segi keuntungan dan pendapatan perusahaan, ICBP dalam bisnisnya jauh lebih unggul karena harga penjualan lebih mahal dibandingkan induk perusahaannya yaitu NDF. Yang keempat, penghargaan yang didapatkan oleh ICBP pada tahun 2019. ICBP membawa lebih dari 19 penghargaan, diantaranya Most Choice Brand 2019,
Brand Top 50 Brand Top 50 Most Valuable Indonesia Brand 2019 dan Indonesia WOW Brand 2019 dan yang terakhir The Indonesian Most Valuable Brands. Yang ketiga, profil PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indofood didirikan pada tahun 1990. Awalnya bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994, sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 793 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencangkup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Berdasarkan laba bersih, perusahaan dapat mendorong margin laba bersih relatif stabil di kisaran 11,9%, sementara laba inti atau core profit meningkat 22%, yang semulanya 4,22 triliun menjadi 5,16 triliun rupiah. Indofood memiliki 4 kelompok usaha grup strategis, diantaranya yang pertama ada produk konsumen bermerek, yang kedua Bogasari, yang ketiga agribisnis, yang keempat distribusi. Yang pertama produk konsumen bermerek. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang merupakan produsen makanan dalam kemasan yang memiliki berbagai jenis produk makanan. Contohnya dari produknya meliputi yang pertama mie instan, yaitu terdiri dari Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, dan Popmie. Yang kedua dairy meliputi Indomilk, Enak, Creamer, 3 Sapi, Indomilk Kids, Milkwat, Indo Es Krim, Orchid Butter. Yang ketiga ada makanan ringan meliputi Cheetos, Citato, Kitela, Jets, Lays, Chiki Snack, Doritos, Trends, Wonderland, Duito, dan inti gandum. Yang keempat ada penyedap makanan yang terdiri dari Indofood kecap manis, Indofood sambal, Indofood rumahan, Indofood bumbu racik, Freeze, dan Buburia. Yang kelima ada nutrisi dan makanan khusus yang terdiri dari Promina, Sun, Covid, dan Gowel. Yang keenam ada minuman yang terdiri dari Ichiocha, Cavella, Plug, Pepsi, dan Vitamin. Yang kedua, Bogasari. Kegiatan usaha utamanya memproduksi tepung terigu dan pasta. Contohnya dari produknya meliputi yang pertama tepung terigu, itu Bogasari, Cakra Kembar Emas, Kunci Biru, Lencana Merah, dan Cesa. Yang kedua ada pasta terdiri dari La Fonte. Yang ketiga ada agribisnis, kegiatan operasional yang dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kegiatan usaha utama yang meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan, pemuliaan, pengelolaan kelapa sawit, sehingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek. Contoh dari produknya meliputi yang pertama minyak goreng Bimoli, yang kedua ada margarin Palmina dan Amanda.
Yang keempat ada distribusi. Grup ICBP ini mendistribusikan suatu produk kepada konsumen yang dimana hampir semua produk yang distribusikan bisa tersalurkan ke konsumen melalui jaringan Indofood sendiri, anak-anak perusahaannya sampai ke pihak ketiga. Yang keempat ada sejarah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama pada tahun 1982 kegiatan usaha grup CBP ini dimulai dengan bisnis di bidang mie instan. Yang kedua 1985 grup CBP memulai kegiatan usaha di bidang nutrisi dan makanan khusus. Yang ketiga tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan melalui kerja sama dengan Frito-Lay, Netherlands Holding BV, afiliasi dari PepsiCo. Yang keempat, tahun 1991 kegiatan usaha di bidang penyedap makanan dibentuk pada tahun tersebut. Pada tahun 2008 melalui akuisisi Triton Pte. Ltd. yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Indolacto. Dan yang keenam ada tahun 2009 Indofood melakukan restrukturasi berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah grup CBP untuk membentuk ICBP. Pada tahun 2019 memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan AMDK melalui akuisisi merek Klub memperluas kegiatan usaha di bidang dairy melalui akuisisi merek Milkwat. Dan yang terakhir 2018 mengakuisisi seluruh kepemilikan pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner memperluas pendistribusian kegiatan usaha Paper Diapers. Yang kelima, pemegang saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada komisaris utama yaitu Franciscus Willirang. Yang kedua ada direktur utama Anthony Salim. Yang keenam ada analisis laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan laporan keuangan dari saham ICBP, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan saham setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2020. Lalu income yang didapatkan perusahaan juga meningkat. Walaupun pada tahun 2020 banyak saham yang mengalami penurunan tersebut, namun saham ICBP masih cukup stabil dibandingkan saham dari perusahaan lainnya. Berita PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP melanjutkan ekspansi di mancanegara, akan menyiapkan anggaran sebesar 8 triliun. Yang kedua, penjualan ICBP tembus sampai 42 triliun rupiah dengan laba capai sampai 5 triliun rupiah di tahun 2019. Apa sih perbedaan saham INDF dan ICBP? Yang pertama ada saham ICBP merupakan kode untuk emiten dari anak perusahaannya, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sedangkan saham INDF dikeluarkan oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Kedua saham Indofood tersebut direkomendasikan dimiliki oleh para analisis saham karena kinerja perusahaan yang bagus. Yang kedua, dari segi keuntungan dan pendapatan, saham ICBP bisnisnya jauh lebih diunggulkan. Karena itu, harga saham produsen Indomie ini jauh lebih mahal dibandingkan harga saham INDF. Yang ketiga, ICBP tampak lebih tangguh dibandingkan dengan INDF karena dari produsen Indomie ICBP berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 48,26% secara tahunan dengan memperoleh senilai 1,98 triliun rupiah pada 3 bulan pertama tahun ini. Dapat kita lihat kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau sahamnya ICBP dengan emiten dari 2017 sampai 2020 INDF melampaui dengan nilai 19.304.795 dan ICBP pada tahun 2020 12,6 rupiah 604 dan pertumbuhan laba bersih kuartal pertama jutaan pada tahun 2017 sampai 2020 INDF dan ICBP melakukan peningkatan yang sangat besar. Dari kesimpulan saham ICBP itu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dapat dijadikan rekomendasi dalam investasi jangka panjang karena berdasarkan data yang ada dari tahun ke tahun, ICBP selalu mengalami peningkatan dengan profit dan dividen yang tinggi sehingga patut menjadi incaran para investment saham. Sekian dari saya. Terima kasih.